Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Nurul Aulia dengan NIM 860190035 dari UPBJJ UT Bandung akan melakukan praktikum simbiosis. Nah, di sini yang pertama adalah simbiosis parasitisme. Adapun tujuannya yaitu mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Alat dan bahannya alat tulis, lembar pengamatan dan lingkungan sekitar. Pengertian simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup di mana satu pihak mendapat keuntungan sementara pihak lain dirugikan. Adapun contohnya yaitu kutu anjing pada anjing, di mana kutu anjing tersebut hidup di tubuh anjing untuk menghisap darah dan mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan. Sedangkan yang dirugikan adalah anjingnya karena merasa gatal. Kemudian ada juga ini kutu kucing dengan kucingnya. Ini sama halnya dengan anjing. Kemudian di sini ada kutu pada rambut manusia dan nyamuk pada kulit manusia, di mana nyamuk dan kutu ini memperoleh keuntungan karena ia mendapatkan makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia, sedangkan manusia rugi karena merasa gatal karena dihisap darahnya. Selanjutnya ada pohon jeruk dengan benalu dan pohon nangka dengan benalu. Benalu pada pohon ini akan mengambil air dan unsur hara yang ada di pohon jeruk dan pohon nangka, sedangkan yang dirugikan adalah pohon nangka dan pohon jeruk sebab separuh dari hasil penyerapan akar akan digunakan untuk perkembangan tanaman benalu. Selanjutnya yaitu ulat pada daun, di mana ulat ini akan mengalami keuntungan karena mendapatkan makanan, sedangkan daun mengalami kerugian karena mengalami kerusakan pada daunnya. Selanjutnya yaitu simbiosis komensialisme, di mana simbiosis komensialisme ini adalah hubungan antara dua makhluk hidup, yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Contohnya yaitu di sini ada pohon paku yang tumbuh pada pohon kelengkeng merupakan simbiosis komensialisme, di mana tumbuhan paku ini mendapatkan manfaat karena dapat memperoleh cahaya matahari yang lebih baik dan menempel pada pohon kelengkeng, sedangkan pohon kelengkeng tidak mendapatkan keuntungan atau kerugian dari keberadaan tumbuhan paku. Selanjutnya ada pohon anggrek yang tumbuh di pohon hanjuang. Ini merupakan simbiosis komensialisme, di mana pohon anggrek mendapatkan keuntungan yaitu dapat tumbuh dan akses ke cahaya matahari lebih banyak, sedangkan pohon hanjuang tidak berpengaruh atau tidak dirugikan dengan adanya anggrek. Kemudian di sini ada pohon naga yang menempel di pohon mangga atau pohon buah. Kemudian ada juga pohon buah naga yang tumbuh dan berkembang di pohon jambu. Ini merupakan simbiosis komensialisme, di mana pohon naga mendapatkan keuntungan karena mendapatkan tempat tumbuh dan nutrisi dari pohon mangga atau jambu, sementara pohon mangga atau jambu tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan karena keberadaan pohon naga. Selanjutnya di sini ada pohon atau tumbuhan yang merambat pada pohon kelapa. Ini merupakan simbiosis komensialisme, di mana tumbuhan yang merambat tersebut mendapatkan keuntungan karena dapat hidup dan mungkin lebih banyak sinar matahari yang didapat, sementara pohon kelapa tidak dirugikan sama sekali. Selanjutnya kita akan bahas simbiosis mutualisme, di mana simbiosis mutualisme ini yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya di sini ada kupu-kupu dengan bunga dan juga lebah pada bunga, di mana kupu-kupu dan lebah ini akan membantu penyerbukan pada bunga, sementara bunga akan menyediakan nektar atau sari bunga sebagai makanan bagi kupu-kupu dan lebah itu sendiri. Selanjutnya yaitu hubungan antara kutu daun dan semut.
merupakan simbiosis mutualisme di mana kedua spesies ini saling diuntungkan. Semut mendapatkan embun madu dari kutu daun sebagai sumber makanan, sedangkan kutu daun mendapatkan perlindungan dari predator. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu hubungan antara tumbuhan dengan manusia. Ini merupakan contoh simbiosis mutualisme di mana manusia mendapatkan oksigen dari tumbuhan, sedangkan tumbuhan mendapatkan karbon dioksida dari manusia untuk fotosintesis. Selain itu, manusia juga bergantung pada tumbuhan untuk makanan dan bahan baku lainnya, sementara tumbuhan membutuhkan manusia untuk membantu penyebaran biji. Sampaikan terima kasih.